Misteri rel kereta di bawah flyover Janti. Di bawah flyover Janti, Yogyakarta, terdapat sebuah jalur rel kereta yang kini seolah hanya menjadi saksi bisu masa lalu. Banyak orang yang tak menyadari bahwa rel ini pernah menjadi jalur aktif bagi kereta api yang melintas di daerah tersebut. Namun, di balik ketenangan yang terlihat saat ini, tersimpan sebuah kisah tragis yang masih membekas dalam ingatan beberapa warga tua di sekitar tempat itu. Konon, puluhan tahun lalu, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi di sana. Malam itu, hujan deras mengguyur Yogyakarta, membuat rel menjadi licin dan berbahaya. Sebuah kereta yang melaju dari arah timur mengalami masalah teknis. Remnya tidak berfungsi dengan baik, dan kereta itu melaju tanpa kendali menuju perlintasan. Pada saat yang sama, ada beberapa orang yang tengah menunggu di sekitar rel, mungkin menunggu kendaraan lain atau sekadar berteduh dari hujan di bawah flyover yang saat itu baru dibangun. Dalam sekejap, jeritan terdengar memecah malam. Kereta yang tak terkendali menghantam beberapa orang yang berada di jalur tersebut. Tubuh-tubuh mereka terpental, sebagian terlindas, dan sisanya terlempar ke sisi rel. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa suasana malam itu begitu mencekam, darah bercampur dengan air hujan, sementara tubuh-tubuh tak bernyawa berserakan di sepanjang jalur. Sejak saat itu, tempat ini mulai dikenal sebagai salah satu titik paling angker di Yogyakarta. Malam hari, terutama mendekati tengah malam, beberapa warga mengaku sering mendengar suara langkah kaki di atas rel, seolah ada seseorang yang berjalan, tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Bahkan, ada yang bersumpah pernah mendengar suara tangisan lirih di tengah keheningan, seperti suara orang-orang yang menjadi korban kecelakaan di masa lalu. Mereka yang pernah melintasi tempat ini pada malam hari juga sering melaporkan pengalaman aneh. Ada yang merasa diikuti oleh sosok tak kasat mata, ada yang tiba-tiba merasa tubuhnya berat seperti ditekan sesuatu, dan ada juga yang mendengar suara kereta datang dari kejauhan, tetapi tak pernah melihat wujudnya. Apakah ini hanya sekadar sugesti? Ataukah benar-benar ada roh yang masih terperangkap di sana, mengulang tragedi yang tak pernah bisa mereka lupakan? Malam itu, Wira, seorang pengemudi ojek online, baru saja menyelesaikan pesanan terakhirnya. Ia sudah bersiap untuk pulang ketika sebuah notifikasi masuk, pesanan jemputan dari bawah flyover Janti. Awalnya, ia sedikit ragu. Lokasi itu dikenal cukup sepi pada malam hari, dan ia pernah mendengar cerita-cerita seram tentang tempat itu. Namun, karena butuh tambahan uang, ia pun menerima pesanan tersebut. Saat tiba di lokasi, suasana benar-benar sunyi. Cahaya lampu jalan yang remang-remang hanya menambah kesan mencekam. Wira melihat seorang pria berdiri di dekat rel. Pakaiannya lusuh, seperti sudah lama tidak diganti, dan ia tampak menunduk, wajahnya tak terlihat dengan jelas. "Mas, pesanan ojek?" tanya Wira, berusaha tetap bersikap profesional meskipun perasaannya mulai tidak nyaman. Pria itu tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan dan langsung naik ke motor. Wira merasa sedikit heran, tapi ia memutuskan untuk tidak banyak bertanya. Ia segera menjalankan motornya, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai merayapi tubuhnya. Sepanjang perjalanan, hawa dingin yang tak wajar menyelimutinya. Udara malam memang sejuk, tapi ini berbeda, dinginnya terasa menusuk hingga ke tulang. Wira mulai merasa ada yang aneh. Sejak tadi, pria di belakangnya tak mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan, napasnya pun tidak terdengar. Rasa penasaran membuat Wira melirik kaca spion. Seketika, jantungnya serasa berhenti berdetak. Penumpangnya tidak memiliki kepala. Wira hampir kehilangan kendali atas motornya. Ia ingin berteriak,
tapi suara seperti tercekat di tenggorokannya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara begitu dingin. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mempercepat laju motornya, berharap bisa segera sampai di tujuan dan menurunkan penumpang misterius itu. Namun, baru beberapa meter sebelum lokasi tujuan, beban di motornya tiba-tiba hilang begitu saja. Wira menghentikan kendaraan dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menggosok matanya, memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Jalanan sepi, tak ada tanda-tanda seseorang turun dari motornya. Wira bahkan memeriksa aplikasi ojeknya, tapi anehnya, riwayat pesanan itu tidak tercatat sama sekali. Dengan perasaan kacau, Wira segera meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian yang baru saja ia alami. Apakah itu hanya ilusi, ataukah benar-benar ada makhluk dari dunia lain yang menumpang di motornya? Sejak kejadian itu, Wira tidak pernah lagi mengambil pesanan di bawah flyover Janti saat malam hari. Ia juga mulai percaya pada cerita-cerita seram yang dulu ia anggap hanya mitos. Bagi Wira, malam itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan, malam di mana ia mengantar seorang penumpang yang seharusnya sudah tidak berada di dunia ini. Pak Suyatno, seorang penjaga malam yang bekerja di sekitar flyover Janti, sudah terbiasa dengan sepinya malam. Setiap hari, ia berkeliling memastikan area sekitar tetap aman. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah, suara kereta yang tak pernah terlihat. Sudah lebih dari 10 tahun ia bekerja di sana, dan selama itu pula ia mendengar suara aneh yang selalu muncul sekitar pukul 2 dini hari. Suara gemuruh seperti kereta yang melaju kencang, disertai bunyi derit besi dan hembusan angin kencang yang datang tiba-tiba. Ia tahu betul bahwa jalur rel di bawah flyover sudah jarang dilewati kereta di malam hari. Namun, suara itu tetap muncul, seolah-olah ada kereta yang melintas, tapi tak kasat mata. Awalnya, Pak Suyatno mengira itu hanya halusinasi atau efek kelelahan. Namun, suatu malam, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dengan senter di tangan, ia berdiri di tepi rel, menunggu suara itu muncul. Tepat pukul 2 dini hari, suara gemuruh itu datang lagi. Kali ini, suara roda besi yang bergesekan dengan rel terdengar semakin nyata, seolah ada kereta besar yang benar-benar akan lewat. Pak Suyatno mengarahkan senternya ke jalur rel, berharap bisa melihat sesuatu. Namun, yang ia lihat hanyalah rel kosong yang tetap sunyi. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menerpa tubuhnya, membuat tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Saat itu pula, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, suara klakson panjang yang menggema di udara, seperti suara kereta yang akan tiba di stasiun. Namun, tak ada kereta di sana. Yang ada hanyalah kegelapan malam dan suara itu, yang perlahan menghilang seperti dikejar waktu. Setelah kejadian itu, Pak Suyatno semakin yakin bahwa ada sesuatu di rel bawah flyover Janti. Entah itu arwah para korban kecelakaan masa lalu, atau sekadar jejak sejarah yang terus berulang, satu hal yang pasti, kereta itu tidak pernah sampai ke tujuannya. Bayu, seorang mahasiswa, terbiasa pulang larut malam setelah menyelesaikan tugas di kampusnya. Malam itu, ia memutuskan untuk melewati jalur di bawah flyover Janti karena lebih cepat menuju tempat kosnya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti jalanan. Saat berjalan di sepanjang rel yang sudah jarang dilewati kereta, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah waktu berhenti. Namun, ia terus melangkah, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi tubuhnya. Tiba-tiba,
Dari kejauhan, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di tengah rel. Gadis itu mengenakan baju putih lusuh, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Bayu menghentikan langkahnya. Ia merasa ada yang tidak beres. "Dek, kamu ngapain di sini sendirian malam-malam?" tanyanya dengan suara agak gemetar. Tak ada jawaban. Gadis itu tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Bayu menelan ludah. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ini anak yang tersesat? Atau sesuatu yang lain? Dengan ragu, ia melangkah perlahan mendekati gadis itu. Namun, saat jaraknya tinggal beberapa meter, gadis kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat itulah Bayu bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah pucat, mata kosong, dan bibir yang tersenyum dengan cara yang tidak wajar. Bayu membeku. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa seolah dadanya akan meledak. Lalu, sebelum ia sempat bereaksi, gadis itu menghilang begitu saja, lenyap seperti kabut yang tersapu angin. Bayu langsung berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak peduli dengan dinginnya malam atau rasa lelah yang menusuk kakinya. Yang ia tahu, ia harus segera pergi dari tempat itu. Sejak malam itu, Bayu tidak pernah lagi melewati jalur rel di bawah flyover Janti, tidak peduli seberapa cepat jalan itu menuju kosnya. Ia juga tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, karena ia tahu, tidak semua orang akan percaya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan tatapan kosong gadis kecil itu. Tatapan yang seolah ingin mengatakan bahwa ia masih ada di sana, menunggu seseorang untuk kembali. Warga sekitar percaya bahwa tempat ini menyimpan energi mistis yang kuat. Beberapa orang yang mencoba mencari tahu sejarahnya mengalami kejadian aneh, seperti tiba-tiba jatuh sakit atau mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Meski banyak yang berusaha mengungkap misterinya, hingga kini tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di rel kereta bawah flyover Janti. Yang jelas, bagi mereka yang percaya, tempat ini bukan sekadar lintasan besi tua, melainkan portal menuju dunia yang tak kasat mata.